Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pelajaran kita dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, ulama Saudi Arabia yang beliau sudah wafat. Dan syarah atau penjelasan yang kita baca adalah syarah dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ulama dari Saudi Arabia juga yang masih hidup sampai sekarang, ulama besar, anggota dari Al-Lajnah Ad-Daimah, anggota dari Hay'ah Kibarul Ulama, dan juga beliau ulama senior yang menjadi rujukan sampai saat ini. Jadi penulis kitab Al-Qawaidul Arba'ah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sedangkan syarah yang kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan kitab ini berjudul Al-Qawaidul Arba'ah, 4 kaidah. Artinya 4 kaidah. Boleh juga kita sebut Al-Qawaidul Arba' sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Judul kitab syarahnya ini Syarah Al-Qawaidul Arba'. Jadi boleh arba'ah, boleh arba'. Karena al-qawaid ini jamak taksir. Jamak taksir untuk benda yang tidak berakal, maka boleh muannats, boleh mudzakkar. Boleh muannats arba'ah, boleh mudzakkar arba'. Ya, ini dua-duanya betul. Ya, kita langsung masuk ke matan dan syarah. Silakan dibuka halaman ke-7. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullaha al-karima rabbal arsyil azimi ayatawallaka fid dunya wal akhirati. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, yang ia adalah Rabb arsy yang agung, agar Allah Ta'ala menjadikan engkau sebagai wali. Ayatawallaka artinya menjadikan engkau sebagai wali. Dan wali ini artinya banyak. Wali bentuk jamaknya adalah aulia. Wali dan aulia sama. Wali atau aulia maknanya banyak. Di antara makna wali adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Demikian juga di antara makna wali adalah orang yang mendapatkan kecintaan. Maka di sini ayatawallaka, aku mohon kepada Allah agar Allah menjadikan engkau sebagai wali, maknanya agar Allah menjadikan engkau sebagai orang yang Allah tolong senantiasa, dan agar engkau menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wa ayaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan aku mohon kepada Allah agar Allah menjadikan Anda, wahai pembaca, sebagai orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dimanapun Anda berada. Wa ayaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikan Anda sebagai orang yang kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Wa idza butuliya sabara. Kalau diberikan cobaan maka dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara. Kalau dia melakukan dosa maka dia beristighfar, minta ampun. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adati. Karena 3 perkara ini adalah sumber dari kebahagiaan. Yaitu kalau diberi bersyukur, kalau diberi cobaan bersabar, kalau berbuat dosa maka beristighfar. Ini sumber kebahagiaan. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan, hadhihi Al-Qawaidul Arba'u. Inilah kitab Al-Qawaidul Arba' allati allafaha Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu. Yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu. Ya. Jadi Syekh Shalih Fauzan menggelari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan gelar Syekhul Islam. Karena betapa besar jasa beliau terhadap kaum muslimin, terhadap dakwah Islam.
Syekh Shalih Fauzan menganggap penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini punya jasa besar dalam dakwah Islam. Tidak hanya bagi Saudi Arabia namun juga untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Wa hiya risalatun mustaqillatun, dan kitab Al-Qawaidul Arba ini adalah risalatun mustaqillatun, adalah tulisan yang ringkas. Walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usuli. Namun kitab ini dicetak bersamaan dengan kitab Thalathatul Usul yang juga pernah kita bahas sebelum ini. Min ajlil hajati ilaiha, karena betapa besar kebutuhan terhadap kitab ini. Litakuna fi mutanawili aidi talabatil ilmi, agar kitab ini senantiasa silih berganti ada di tangannya para penuntut ilmu syar'i. Beliau katakan kitab Thalathatul Usul dan juga kitab Al-Qawaidul Arba adalah kitab yang senantiasa dibahas oleh para penuntut ilmu, oleh orang-orang yang belajar agama, terutama para pemula. Memang termasuk kitab ini termasuk yang direkomendasikan oleh para ulama untuk dipelajari oleh para pemula. Kitab Thalathatul Usul dan kitab Al-Qawaidul Arba. Wal qawaidu jam'u qaidatin. Qawaid adalah bentuk jamak dari qaidah. Dalam bahasa Indonesia artinya kaidah. Wal qaidatu hiya. Qaidah artinya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu kathiratun au furu'un kathiratun. Kaidah artinya sebuah landasan, sebuah pokok, sebuah patokan yang darinya yatafarra', muncullah turunan-turunan berupa masail katsirah, berupa permasalahan-permasalahan yang banyak, au furu'un katsirah, atau turunan-turunan yang banyak. Jadi kaidah secara bahasa Arab artinya sebuah patokan, sebuah rumus, sebuah landasan yang nanti dari kaidah ini bisa diturunkan banyak kaidah-kaidah turunan, atau bisa diturunkan banyak permasalahan. Wa madmunu hadhil qawaidi al-arba'i allati dzakaraha asy-syekh rahimahullah, dan kandungan dari 4 kaidah ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah ma'rifatu tauhidi wa ma'rifatu syirki. Mengenal tauhid dengan benar maksudnya, dan juga mengenal syirik dengan benar. Jadi 4 kaidah ini intinya adalah bicara tentang mengenal tauhid dengan benar dan mengenal syirik dengan benar. Atau dengan kata lain, 4 kaidah ini adalah 4 kaidah untuk mengetahui tauhid dan syirik dengan benar. Wa ma hiya al-qaidatu fi tauhidi? Apa kaidah-kaidah yang ada dalam tauhid, yang ada dalam ilmu tauhid? Wa ma hiya al-qaidatu fi syirki, dan apa kaidah yang terkait dengan kesyirikan? Li'anna katsiran minan nasi yatakhabbatuna fi hadainil amrayn. Karena banyak manusia itu yatakhabbatun. Yatakhabbatun artinya goncang. Artinya banyak mereka saling berselisih paham. Saya melontarkan pernyataan-pernyataan yang bermacam-macam dalam 2 masalah ini, dalam masalah tauhid dan syirik. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhidi ma huwa. Mereka goncang, mereka tidak punya pendirian yang pasti, yang tentu tentang makna dari tauhid. Apakah tauhid itu? Maka tidak paham. Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki. Mereka juga tidak punya pendirian yang pasti tentang makna syirik. Kullun yufassiruhuma ala hasbi hawahu. Mereka menafsirkan tauhid dan syirik sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing, sesuai selera masing-masing. Lakinnal wajiba annana narji'u fi taqidina ila al-kitabi wa sunnati. Namun yang wajib bagi kita adalah kita kembali, kita merujuk dalam masalah akidah kita merujuk kepada Al-Qur'an, kepada Alkitab, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yakuna hadha taqidu taqidan sahihan, agar akidah kita ini menjadi akidah yang benar,
saliman, akidah yang selamat, ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Menjadi akidah yang diambil dari kitabullah dan juga dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La siyama fi hadaini al-amrayni al-'azimaini. Lebih-lebih lagi dalam dua perkara yang agung ini, yaitu at-tauhid wa syirki, masalah tauhid dan syirik. Wa syekhu rahimahullahu lam yadhkur hadhihi al-qa'idah min indihi aw min fikrihi. Adapun Syekh, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau tidak mengambil 4 kaidah ini dari dirinya sendiri atau dari pikirannya sendiri. Kama yaf'alu dzalika katsirun minal mutakhabbitin, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mutakhabbitin tadi, orang-orang yang tidak punya pendirian yang pasti. Wa innama akhadha hadhihi al-qawaida min kitabillahi wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa siratihi. Namun beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil 4 kaidah ini dari kitabullah, dari Al-Qur'an, dan juga dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dari perjalanan hidup beliau, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arafta hadhihi al-qawaida wa fahimtaha sahula 'alaika ba'da dzalika ma'rifatu tauhidi. Andaikan Anda memahami 4 kaidah ini, maka akan mudah bagi Anda setelah itu untuk memahami tauhid. Alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Yang tauhid ini merupakan tujuan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Wa ma'rifatu syirki alladzi haddarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fi dunya wal akhirah. Dan akan mudah bagi Anda untuk memahami kesyirikan. Yang kesyirikan ini telah Allah peringatkan dan telah Allah jelaskan bahayanya, dan telah Allah jelaskan dararnya, bahayanya di dunia dan di akhirat. Wa hadza amrun muhimun jiddan. Maka ini perkara yang sangat penting sekali untuk memahami 4 kaidah ini. Wa huwa alzamu 'alaika min ma'rifati ahkamis salati waz zakati. Dan perkara ini, perkara memahami tauhid dan syirik, itu lebih wajib atau yang paling wajib bagimu, dan lebih wajib daripada memahami masalah salat, daripada memahami masalah zakat, wal ibadati wasairi al-umuri dunyawiyati wa wasairi al-umuri diniyati. Dan juga lebih penting dari masalah-masalah ibadah dan masalah-masalah agama yang lain. Masalah tauhid, masalah syirik, ini masalah yang paling penting. Li'anna hadha huwa al-amru al-awwaliyyu wal asasu. Karena masalah ini, masalah tauhid dan syirik, adalah masalah yang prioritas dan masalah yang paling pokok. Li'anna as-salata waz zakata wal hajja wa ghairaha min al-ibadati la tasihhu illa lam tubna ala asil aqidatis sahihati. Karena salat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain tidak sah jika tidak dibangun di atas landasan akidah yang benar. Wahiyya at-tauhidu al-khalisu lillahi azza wa jalla, yaitu tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tidak sah jika tidak dibangun di atas tauhid yang benar. Kalau demikian, maka masalah tauhid lebih penting daripada masalah ibadah. Nah, kalau orang fokus masalah ibadah, dia menyibukkan diri masalah ibadah, ternyata ibadahnya nggak sah, maka percuma. Maka dengan demikian kesimpulannya, masalah tauhid jauh lebih penting dari masalah apapun. Jauh lebih penting daripada masalah ibadah, masalah sholat, zakat, masalah puasa, apalagi masalah-masalah yang lain, masalah pernikahan, masalah poligami, masalah ekonomi syariah, masalah politik. Maka masalah tauhid jauh lebih penting daripada semua masalah tersebut. Waqad qaddama rahimahullahu li hadhihi al-qawaidi al-arba'i bi muqaddimatin 'azimatin fiha ad-du'a'u li talabatil ilmi.
Dan dalam risalah ini, dalam kitab Al-Qawaidul Arba ini, beliau memulai dengan muqaddimah azimah, dengan muqaddimah yang agung, yang bagus, yang di dalamnya terdapat doa bagi para penuntut ilmu syar'i, bagi orang-orang yang belajar agama. Wa tanbihu ala ma sayaquluhu, dan terdapat tanbih, terdapat penekanan, terdapat catatan penting terhadap perkara-perkara yang nanti akan beliau jelaskan. Haitsu qala, yaitu ketika beliau penulis mengatakan as'alullaha al-azima rabbal arsyil karimi ayatawallaka fi dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna hadhihi thalatha hiya unwanus sa'adah. Yang tadi sudah kita terjemahkan. Hadhihi muqaddimatun azimatun. Ini adalah sebuah muqaddimah yang agung, muqaddimah yang bagus. Fiha du'aun minasy-syaikhi rahimahullahu likulli talibin likulli talibi ilmin. Di dalamnya terdapat doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab, kepada semua penuntut ilmu syar'i. Yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalika al-haqqa. Bagi semua penuntut ilmu syar'i yang belajar tentang akidah, yang ingin mencari kebenaran ketika belajar akidah. Wa yuridu bidzalika tajannuban dhalali wasyirki. Dan bagi para penuntut ilmu yang mereka menginginkan untuk jauh dari kesesatan dan kesyirikan, fa innahu hariyun bi ayatawallahu Allahu fid dunya wal akhirati. Karena mereka adalah orang-orang yang lebih layak untuk dijadikan oleh Allah sebagai wali-walinya, sebagai orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tolong di dunia dan juga di akhirat. Wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirati fa innahu la sabila ila al makarihi an tasila ilaihi. Ketika seseorang sudah menjadi wali Allah, sudah menjadi orang yang Allah tolong dan Allah cintai di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan sedikit pun bagi perkara-perkara yang makarih, yang dibenci, untuk bisa mengenainya, untuk bisa menimpanya. La fi dinihi wa la fi dunyahu, baik dalam agamanya maupun dalam masalah dunianya. Kalau seseorang sudah menjadi wali Allah, sudah menjadi orang yang Allah cintai dan Allah tolong, maka tidak ada perkara dunia yang buruk yang menimpanya, dan tidak ada perkara agama yang buruk yang menimpanya. Qala Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, Allah adalah penolong, Allah adalah zat yang memberikan kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yang Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut. Wali-wali mereka yang menolong mereka adalah taghut. Surat Al-Baqarah ayat 257. Fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumati syirki wal kufri wasyukuki wal ilhadi. Maka jika Allah sudah menjadikan engkau sebagai wali, jika Allah sudah menjadi penolongmu, sudah mencintaimu, maka Allah akan mengeluarkan Anda dari kegelapan. Itu maksudnya kegelapan syirik, kegelapan kekufuran, kegelapan syukuk artinya keraguan, kesesatan, wal ilhad dan penyimpangan. Ila nuril iman, menuju kepada cahaya iman, wal ilmi, cahaya ilmu, an-nafi' yang bermanfaat, wal amali salih, dan menuju kepada cahaya amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allaha maula alladziina aamanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah adalah maula, Allah adalah penolong. Atau tadi makna maula artinya
wali. Allah penolong, Allah zat yang memberikan kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Wa anal kafirina, sedangkan orang-orang kafir la maula lahum, tidak ada yang menolong mereka dan tidak ada yang mencintai mereka. Surat Muhammad ayat ke-11. Fa idza tawallakallahu bi ri'ayatihi wa bi taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirati, maka jika Allah menjadikan engkau sebagai wali, dengan Allah memberikan riayah, Allah memberikan penjagaannya, dan Allah memberikan taufiknya. Taufik artinya bimbingan agar kita mendapatkan kebaikan. Bimbingan Allah agar kita mendapatkan kebaikan dalam masalah dunia dan masalah agama. Semoga Allah memberikan taufik, misalnya. Ada doa seperti itu. Maksudnya semoga Allah Ta'ala memberikan engkau bimbingan agar engkau mencocoki, menepati hal-hal yang baik bagimu dalam masalah dunia dan masalah agama. Wa hidayatihi, dan Allah menjadikan engkau wali dengan Allah memberikan hidayah kepadamu di dunia dan di akhirat. Fa innaka tas'udu sa'adatan la syiqa'a ba'daha abadan. Maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia dan engkau tidak akan mendapatkan syiqa, tidak akan mendapatkan kesulitan, tidak akan mendapatkan kesengsaraan setelahnya selama-lamanya. Fid dunya yatawallaka bil hidayati wa taufiqi wa was-sayri 'alal minhaji as-salimi. Di dunia Allah Ta'ala menjadikan engkau wali dengan memberikanmu hidayah, memberikanmu taufik, dan menjadikan engkau berjalan di atas manhaj yang lurus, manhaj yang salim, yang selamat. Wa fil akhirati yatawallaka bi ayyudkhilaka jannatahu. Sedangkan di akhirat Allah menjadikan engkau wali, bentuknya dengan memasukkan Anda ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Khalidan mukhalladan fiha, kekal selama-lamanya di sana. La khaufa wala marada wala syiqa'a, tidak ada rasa takut, tidak ada penyakit dan tidak ada kesengsaraan. Wala kibra wala makariha, tidak ada kesombongan dan tidak ada hal-hal yang tidak disukai. Wa hadhihi wilayatullahi li'abdihi al-mu'mini fid dunya wal akhirati. Inilah kewalian Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Kewalian dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Dan perlu diketahui bahwasanya istilah wali Allah ini berlaku untuk semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cirinya mereka mendapatkan hidayah. Tadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh, mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik. Ya, mereka berjalan di atas manhaj yang benar. Ini ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sebuah syarat untuk disebut wali Allah dia harus punya hal-hal yang ajaib. Bisa terbang, bisa menyembuhkan penyakit, bisa mengubah daun menjadi uang, ya, bisa menghadirkan makanan dengan sekejap. Ya. Tidak harus demikian. Ya, bahkan orang-orang yang bisa demikian belum tentu wali Allah. Namun yang benar wali Allah adalah semua orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus. Dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Allah Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Di ayat ini Allah Ta'ala membahas wali Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat surat Yunus ayat 63, Allah Ta'ala mendefinisikan siapa itu wali Allah. Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua orang yang beriman dan bertakwa, beriman artinya berakidah dengan akidah yang benar. Dia bertakwa artinya dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka orang ini disebut wali Allah.
Maka semua orang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Namun tentu saja wali Allah bertingkat-tingkat. Sesuai dengan tingkatan iman dan tingkatan takwanya. Semakin dia beriman, semakin benar akidahnya, semakin dia bertakwa kepada Allah, maka semakin tinggi tingkat kewaliannya. Semakin akidahnya rusak, semakin dia jauh dari melaksanakan perintah Allah, semakin dia banyak melakukan pelanggaran terhadap apa-apa yang Allah larang, maka semakin rendah pula tingkat kewaliannya. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.